Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita diberikan kesehatan untuk menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teddy Supriyadi dari kelas H2 di manajemen bisnis S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sekilas tentang ma'rifatullah. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS yang telah ditugaskan, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam. Untuk itu saya membuat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang ma'rifatullah. Apa sih ma'rifatullah? Dalam sebuah peribahasa yang sudah tidak asing lagi didengar oleh kita, yaitu tak kenal maka tak sayang, dapat kita artikan, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita tidak mengenali apapun itu sifatnya, kita tidak akan menyayangi hal itu. Ketika kita mengenali seseorang, ketika kita mengenali rekan kita, ketika kita mengenali siapapun itu, tentu kita tahu karakteristiknya, kita tahu sifatnya. Dan ketika kita mengenali atau mengetahui semua itu, kita akan timbul sebuah rasa sayang, timbul sebuah rasa di mana kita sangat-sangat ingin diakui dan sangat-sangat ingin selalu di dekatnya. Begitu pula dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat kepada Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu figur teladan dalam ma'rifatullah adalah Rasulullah SAW. Dialah sosok yang paling mengenal Allah. Dialah sosok yang paling mengetahui Allah. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu tingkatan berikutnya yang paling mengenal Allah adalah para ulama. Sesuai dengan Quran surah ke-35 ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatinya sebagai orang yang rajin sholat. Pada saat yang lain, kita juga akan dapati ia senantiasa berzikir, bertilawah, pengajar, mujahid, pelayan masyarakat, dermawan, dan lain sebagainya. Tidak ada ruang dan waktu ibadah kepada Allah kecuali
Dia ada di sana dan tidak ada ruang dan waktu yang dibenci Allah melainkan ia menjauhinya. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidupnya bagaimana. Kita tahu ketika kita mengenal Allah, akan terbesit sebuah pertanyaan dalam pikiran kita. Apa sih tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini? Tentu saja ketika kita mengenal Allah akan terbesit sebuah pertanyaan seperti itu. Ma'rifatullah adalah sebuah puncak dari kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang, sesuai dengan Quran surah ke-47 ayat ke-12. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentanan panjang antara syabar dan syukur. Sungguh indah. Dari ma'rifatullah ini, manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Banyak orang-orang seperti para wali yang ketika mereka mengenal Allah, ketika mereka ma'rifat kepada Allah, mereka tidak akan mengharapkan materi atau duniawi. Hanya Allah dan Allah yang mereka bayangkan. Karena apa? Karena betapa nikmatnya mengenal Allah, karena betapa cintanya mereka kepada Allah, hingga akhirnya mereka tidak lagi menyukai atau mereka itu sangat ingin menjauhi, dan bahkan mereka ingin segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita tahu dengan ma'rifat tentu Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang cinta kepadanya, orang-orang yang mengenal kepadanya, orang-orang yang tahu sifat-sifat. Allah akan memberikan sebuah reward atau sebuah buah yang akan mereka tuai ketika mereka mencintai Allah, ketika mereka mengenal Allah. Allah akan memberikan sebuah hadiah atau reward kepada mereka. Apa? Puncak ilmu dalam mengenal Allah adalah ketika seorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila dia semakin mengenal Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma ketika mereka atau manusia-manusia yang memiliki pendidikan tinggi, jabatan yang tinggi, penghargaan yang banyak, tetapi dengan penghargaan jabatan dan pendidikan yang sangat luhur, mereka semakin jauh kepada Allah, tidak akan ada gunanya. Untuk itu sangat diwajibkan kepada kita sebagai umat manusia untuk mengenal Allah, siapa yang menciptakan kita, siapa yang menuntun kita, dan siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Ma'rifatullah sendiri adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak yang sangat mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, kita akan merasa didengar olehnya, kita akan selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ketika kita sudah tertanam sebuah mindset atau sebuah pemikiran seperti itu dalam pemikiran kita, otomatis kita akan selalu
menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Dengan ma'rifah, hidup akan selalu menjadi tenang, terarah, ringan, dan tentu saja bahagia. Sebaliknya, jika kita tidak mengenal Allah dan hanya sekedar tahu jauh dari Allah, hidup ini akan sangat terasa berat, sangat terasa sempit, sangat terasa sengsara, dan tenggelam dalam lumpur dosa. Nauzubillahi min dzalik. Para ulama berpendapat bahwa ada sebuah ciri dari seseorang atau seorang hamba yang ketika dia sudah mengenal Allah dan ketika dia sudah ma'rifatullah. Dan berikut adalah ciri-ciri di mana orang-orang tersebut adalah atau orang-orang tersebut sudah ma'rifat. Yang pertama, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi, karena itulah kualitas dari ma'rifah. Kita itu tidak diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita itu belum mengenal Allah dengan baik. Sebab orang yang ma'rifah itu susah senangnya tidak diukur dengan ada atau tidak adanya dunia, karena diukur dari dekat atau tidaknya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua dari orang yang sudah ma'rifatullah adalah orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Karena apa? Karena dengan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat kepada dirinya dan akan mendapatkan banyak keuntungan dalam hidup. Di antaranya, apa sih manfaat dan keuntungan yang akan kita dapat ketika kita mengenal Allah? Yang pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Tentu, ketika kita mengenal Allah, ketika kita tahu sifat-sifat Allah, kita akan tahu apa saja yang Allah benci dan apa saja yang Allah anjurkan dan yang Allah perintahkan kepada kita. Untuk itu, salah satu buah atau salah satu manfaat yang akan kita dapat ketika kita mengenal Allah adalah kita akan selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika kita ma'rifat kepada Allah, ketika kita mencintai Allah dan ketika kita mengenal Allah, Allah akan memberikan sebuah cobaan kepada kita. Ketika Allah memberikan sebuah cobaan tersebut, tentu hamba atau orang yang sudah mengenal Allah akan merasa cobaan tersebut sangat nikmat, dan cobaan tersebut akan mereka nikmati karena mereka tahu ketika kita diberikan sebuah cobaan lalu kita menikmati, bertawakal, bersabar, dan selalu mengingat Allah dalam cobaan tersebut, tentu ketika cobaan tersebut telah selesai, akan ada sebuah reward yang akan kita tuai, yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan sebuah kesabaran, ketika kita diberikan sebuah keikhlasan dalam menjalani cobaan atau cobaan hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Manfaat yang ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidup dan lain sebagainya. Banyak manfaat-manfaat dan keuntungan yang akan kita tuai ketika kita ma'rifat, ketika kita mengenal Allah, ketika kita tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita tahu siapa yang menciptakan kita. Kita akan selalu merasa takut, kita akan selalu merasa dipandang, dan akan selalu merasa diawasi olehnya. Untuk itu, sebagai kaum muslimin, tak ayal ketika kita diwajibkan harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diwajibkan untuk selalu
menaati atau menjalankan semua perintah yang telah Allah berikan, menjauhi segala larangan. Demikian materi sekilas tentang ma'rifatullah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan, karena mungkin saya masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.